wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahnas Nabila dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan, Timika, Papua Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Mari kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah suatu sistem informasi akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelompokan, penggolongan, dan pelaporan biaya produksi atau operasional suatu perusahaan. Hal ini tuh termasuk dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, maupun biaya overhead untuk tujuan internal perusahaan seperti pengambilan keputusan manajerial, pengendalian biaya perencanaan, dan untuk menentukan harga pokok produk. Jadi perusahaan itu bisa mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan dalam suatu proses produksi suatu barang. Dari laporan tersebut itu, perusahaan dapat menjadikan acuan untuk menentukan harga produk yang setelah diproduksi untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Baik, selanjutnya kita harus bisa membedakan antara biaya dan beban. Sebelumnya kita juga harus mengerti apa itu biaya dan apa itu beban. Pengertian biaya sendiri atau cost adalah pengorbanan sumber daya ekonomi, biasanya itu diukur dalam bentuk uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan suatu barang ataupun jasa yang mungkin akan bermanfaat di masa sekarang maupun di masa depan. Dalam akuntansi biaya itu biasanya biaya ini itu berhubungan dengan produksi barang ataupun jasa dalam kegiatan perusahaan. Contoh sederhana ini seperti ada sebuah perusahaan mebel yang membuat meja. Nah, meja itu kan terbuat dari kayu. Nah, kayunya itu dibeli dan itulah yang disebut sebagai biaya. Ada beban atau expense. Beban atau expense adalah biaya yang sudah digunakan ataupun dikonsumsi yang menghasilkan pendapatan pada periode tertentu. Nah, laporan beban ini itu terdapat pada laporan laba rugi. Contohnya misalnya gaji karyawan. Gaji karyawan itu kan termasuk biaya. Tetapi ketika hal tersebut sudah menghasilkan suatu pendapatan, maka dapat dicatat menjadi beban. Kemudian contohnya lainnya lagi itu seperti tadi produksi meja. Nah, produksi meja itu kan membutuhkan bahan kayu. Kayu tersebut itu termasuk ke dalam biaya. Setelah kayu tersebut menjadi suatu meja dan meja tersebut terjual, maka kayu tersebut itu berubah menjadi beban, bukan lagi suatu biaya di perusahaan. Jadi pengertian sederhananya antara beban dan biaya ini yaitu biaya itu suatu hal yang berpotensi atau dalam bentuk potensi, sedangkan beban itu adalah biaya yang sudah digunakan, yang dipakai dan menghasilkan pendapatan. Adalah penggolongan biaya. Kalau kita lihat dari fungsinya, biaya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya produksi, adalah biaya-biaya yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Jadi biaya produksi yaitu semua biaya yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi ataupun produk jadi. Misalnya nih biaya bahan baku langsung, gaji karyawan pabrik, hingga biaya listrik mesin produksi. Kemudian yang kedua ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu biaya yang timbul dari aktivitas pemasaran suatu produk. Biaya itu biaya yang timbul dari aktivitas itu ketika menjual produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya seperti biaya iklan, biaya promosi, ataupun biaya transportasi dalam pengiriman barang. Kemudian yang ketiga ada biaya administrasi dan umum. Biaya ini tuh biaya yang berkaitan dengan kegiatan manajemen yang operasional perusahaannya secara umum. Jadi contohnya seperti gaji staf, administrasi, biaya perlengkapan kantor, ataupun biaya operasional dari kantor pusat lainnya. Pembagian ini itu membantu manajemen mengetahui biaya keluar di bagian mana saja dan untuk apa saja biaya itu dikeluarkan. Selain penggolongan biaya berdasarkan fungsi, biaya itu juga dapat digolongkan berdasarkan perilaku biaya dan berdasarkan hubungan biaya dengan objek yang dibiayai. Pertama kita akan masuk ke berdasarkan perilaku biaya.
Jadi berdasarkan perilaku biaya, biaya itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost, yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost, dan yang ketiga biaya campuran atau mixed cost. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah jumlah totalnya biaya yang relatif konstan dan tidak berubah meskipun terjadi perubahan volume aktivitas, produksi, atau penjualan. Contohnya seperti biaya sewa gedung, berapapun banyaknya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun berapa banyak pun penjualan yang dilakukan oleh perusahaan, biaya sewa itu tetap dan tidak akan berubah. Kemudian yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya ini yaitu biaya yang total jumlahnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan dari volume aktivitas. Contohnya seperti semakin banyaknya produk yang dibuat, maka semakin besar biaya variabelnya. Misalnya biaya bahan baku untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu biaya campuran atau mixed cost. Mixed cost yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan komponen yang variabel. Jadi yaitu biaya yang mengandung unsur tetap dan unsur variabel. Contohnya seperti biaya listrik pabrik, ada bagian di biaya dasar yang tetap yang harus dibayar, tetapi jika produksi meningkat, biaya listrik juga itu pasti ikut meningkat. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan metode penentuan biaya produksi. Dalam menentukan biaya produksi ada 2 metode utama yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu biaya full costing dan yang kedua adalah variable costing. Yang pertama adalah full costing. Full costing adalah metode yang memasukkan semua biaya produksi, baik biaya tetap maupun biaya variabel, ke dalam harga pokok produk. Metode ini tuh biasanya digunakan untuk pelaporan keuangan eksternal karena lebih menggambarkan total biaya produksi yang sebenarnya dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua yaitu variable costing, adalah metode yang hanya berisi variabel dan dimasukkan ke dalam harga pokok produksi. Sedangkan biayanya tetap dianggap sebagai beban periode berjalan. Metode ini tuh digunakan di dalam manajemen untuk keperluan analisis internal seperti untuk membandingkan keuntungan di berbagai skenario dari produksi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan komponen biaya produksi. Secara garis besar itu komponen biaya produksi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik. Yang pertama yaitu biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya atau bahan utama yang digunakan secara langsung dalam proses memproduksi barang. Jadi itu contohnya misalnya dalam perusahaan mebel, itu kan memproduksi meja, maka bahannya yaitu kayu dan kayu tersebut akan menjadi meja. Contoh lainnya seperti perusahaan pakaian, otomatis itu bahan yang diperlukan yaitu kain untuk dapat membuat pakaian. Kemudian yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung yaitu suatu biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Seperti dalam pembuatan atau dalam memproduksi meja ini, itu memerlukan upah untuk si pembuat mejanya. Kemudian seperti dalam produksi pakaian itu berarti upah langsungnya kepada penjahit. Jadi contoh langsungnya juga misalnya ini seperti upah operator mesin ataupun upah tukang las yang memang bekerja atau terlibat secara langsung dalam proses produksi suatu. Kemudian yang terakhir yaitu biaya overhead pabrik, adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan selain tenaga kerja langsung. Misalnya seperti bahan baku penolong seperti paku ataupun oli mesin, kemudian gaji mandor ataupun supervisor, kemudian ada biaya penyusutan mesin, biaya listrik, biaya pemeliharaan, asuransi, hingga pajak dari pabrik. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Dari beberapa materi tadi itu dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya itu bukan hanya penting untuk menghitung biaya produksi, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
Seperti dengan mengetahui struktur biaya secara detail, perusahaan itu dapat lebih mengendalikan pengeluaran, menentukan harga pokok dari penjualan, kemudian dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Jadi, akuntansi biaya itu pada akhirnya membantu perusahaan untuk bertahan dalam bersaing dan mencapai laba yang maksimal. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kekurangan kata ataupun kekurangan dalam pembawaan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.